Baik, makasih Ya, Pak Sony. Kita ke Pak Hamim. Pak Hamim, tadi di Malaysia ada UMAM, di Australia ada Muhammadiyah Australia College. Bagaimana perkembangan MAC ini, Pak? Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Pak Sony sudah mulai terima beroperasinya kasih. UMAM Ya. ini. Itu capaian yang luar biasa. Sama-sama, Mas. Semoga suatu saat kita bisa juga meniru sedikit demi sedikit. Gitu. Tapi kita mulai dari yang kecil. Besok Nah, kalau ke sebelum Malaysia ajak saya, Pak Hamim ya. Kita belajar ke sana ya. Oke ya, insya Allah silahkan. Sebelum masuk ke situ, saya ingin memberi background dulu. Pertama, Ya. PCIM Australia itu punya salah satu kewajiban yang harus diikuti sebagai lembaga resmi di Australia, harus memiliki konstitusi yang disetujui oleh Australian Security and Investment Commission. Jadi semua organisasi di Australia ini harus memiliki konstitusi, atau dalam bahasa kita sebenarnya seperti ADART, tapi sedikit berbeda. Nah, ADART atau konstitusi ini harus disetujui oleh ASIC, yang ASIC itu. Nah, Australian Security and Investment Commission. Nah, kemudian dari situ, kemudian setelah itu baru kemudian dibolehkan atau tidak bolehkannya memiliki lembaga atau apapun aktivitas yang DIM sebagai kegiatan baik dari sisi ekonomi maupun sosial ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di dalam itu membuktikan legalitas. Pertama, legalitas dari sisi bahwa PCM sebagai lembaga resmi diakui oleh pemerintah Australia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku di Australia itu. Yang kedua, jadi PCM kalaupun nanti memiliki amal usaha, maka semua amal usaha itu juga harus didaftarkan di pemerintah Australia sebagai bagian dari kewajiban PCIM yang telah memiliki konstitusi yang dilegalkan oleh pemerintah Australia tadi. Nah, kemudian ini menjadi tricky karena bagaimanapun PCIM ini adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah, milik Muhammadiyah. Maka harus dinyatakan secara hukum bahwa PCIM Australia itu adalah lembaga resmi yang berdiri di Australia, namun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Maka dijabarkan di sini bahwa dia tidak menjadi organisasi tersendiri, tidak. Itu bagian resmi daripada pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka dinyatakan di dalam konstitusi PCIM Australia bahwa sole member atau anggota tunggal PCIM itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka dengan demikian secara hukum, apapun yang dimiliki oleh pimpinan cabang Islam Muhammadiyah Australia, aset apapun yang dimiliki, kegiatan apapun yang dilakukan harus sejalan dan dalam kepemilikan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ini clear. Dari awal kita set up hukum ini sehingga tidak ada ambiguity ke depan bahwa apapun yang dimiliki oleh PCIM Australia adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah di Indonesia. Nah, itu clear. Nah, kemudian yang kedua, berdirinya Muhammadiyah Australia College. Ini kita rintis sejak tahun 2015, kalau nggak 2016-an. Jadi sudah lama sekali keinginan kita. Karena kita melihat satu, Muhammadiyah ini sejak awal punya komitmen dalam hal pendidikan. Dan kemudian punya komitmen yang pengalaman panjang, tidak hanya komitmen, tapi punya pengalaman panjang dalam pendidikan. Di samping juga pengalaman panjang di dalam kesehatan. Maka apapun yang kita lakukan harus inline, harus sejalan dengan Baik, Pak Hamim mungkin bisa lebih singkat karena waktu. Jadi perkembangan sampai saat ini seperti apa mungkin? Jadi setelah itu mengerucut sebentar, kemudian kita lakukan usaha-usaha sedemikian rupa agar bisa dilakukan dengan sejalan dengan tema besar ini. Maka pada usaha dilakukan dan kemudian alhamdulillah pada tanggal 21 Desember tahun 2021 terbit izin Muhammadiyah Australia College. Alhamdulillah. Terbit izinnya. Dan setelah itu tahun ini berjalan dengan murid sekitar 31 murid. Dengan prinsipalnya atau kepala sekolahnya
Bapak Muhammad Edwards. Itu ketua PCIM sebelum saya. Ya. Jadi sudah didapuk menjadi menjadi kepala sekolah. Nah, uniknya pendidikan di Australia ini satu harus mengikuti kurikulum Australia. Tidak boleh mengikuti kurikulum yang lain. Kemudian yang kedua, semua dana operasional sekolah ditanggung pemerintah Australia. Jadi semua dana yang untuk menggaji guru, untuk menggaji admin, untuk menjalankan semua ditanggung oleh pemerintah. Karena itu menjadi penting bahwa sekolah yang ada di Australia ini sangat sustainable in the long run. Jadi tidak ada keterlibatan lembaga trust atau kalau di universitas kita ada semacam BPH gitu. Jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah federal dan pemerintah Artinya lokal. sinergi dengan pemerintah sangat baik sekali ya Pak Amim ya? Tidak hanya sinergi, karena mereka yang memiliki otoritas pengaturan kurikulum apa yang akan dilakukan, kemudian guru-gurunya harus punya VIT certificate untuk mengajar di Australia, kemudian tempatnya harus sesuai dengan standar mereka dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dari 31 itu sekarang sudah naik menjadi 50, hampir 60 murid sekarang. Jadi alhamdulillah kemarin kami rapat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Sepertinya pada tahun kedua dan ketiga tempat kita ini sudah akan penuh. Jadi kita harus mulai berpikir eskalasinya yang lebih luas karena alhamdulillah kebutuhan untuk orang tua menyekolahkan di Muhammadiyah Australia College semakin hari semakin meningkat.